Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast Pojok Bersinar, berbagi inspirasi dan narasi. Tetap bersama saya Bintang, dan kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat menginspirasi. Beliau adalah salah satu jurnalistik yang ada di Sumatera Selatan, dan tentunya kita akan sharing dan berbagi terkait cerita-cerita inspirasi dari beliau. Kak Randy Fadilah. Jadi Bang Randy ini salah satu jurnalis Palembang di Sumatera Selatan yang saat ini sedang bekerja di Sumex ya Bang? Iya. Benar. Sumatera Express yang baru-baru akhir-akhir ini juga baru mendapatkan juara di tingkat nasional di ajang kompetisi BPJS Kesehatan. Betul. Jadi Bang Randy Fadilah, Bang Randy kalau sebagai jurnalis saat ini tuh kegiatan sehari-harinya itu gimana Bang? Oke, terima kasih Bang. Jadi saya di sehari-hari di Sumatera Express itu sebagai editor. Jadi memang selama ini saya memegang halaman untuk Metropolis. Jadi kegiatan itu edit berita wartawan gitu ya setiap hari ya. Jadi sebelum proses ini kan proses terbit ke koran itu koran Sumatera Express kan itu masuk proses editing oleh redaktur. Iya betul. Lalu kemudian jadi masuk baru setelah itu diedit, proses edit baru di launching jadi berita. Ya. Oke. Jadi memang lumayan banyak proses sebelum berita itu terbit, termasuk salah satunya editor, diedit gitu ya. Dan kemudian untuk jadi jurnalis nih, memang cita-cita Bang Randy atau gimana Bang? Bisa sampai jadi jurnalis kayak sekarang, banyak sekali penghargaan ataupun juara dalam kompetisi nasional Bang, itu gimana? Memang sebelumnya itu saya kan suka nulis ya. Memang awalnya memang nggak ada niat untuk jadi jurnalis. Cuman ke depan kan makin hari kita nggak tahu passion ke depan. Pas saya masuk di Sumatera Express, ternyata passion saya cocok dengan jurnalis. Makanya sampai sekarang saya bisa bertahan di jurnalis. Dari awal kuliah itu memang di bidang jurnalis atau enggak? Kalau dari kuliah saya ini jurusan sosiologi. Ya, di Universitas Sriwijaya sebenarnya. Oh, Sri. Jadi memang kalau sedikit banyak sih nggak terlalu nggak terlalu dengan bidang jurnalistik itu nggak terlalu connect sebenarnya. Tapi ya paling tidak kan ada ilmu sosial yang mungkin bisa diterapkan di jurnalistik. Pernah ikut mungkin organisasi juga ya kali ya di kampus Bang ya? Kemarin organisasi penulisan. Kampus. Oke. Jadi dari sosiologi kemudian jadi jurnalis saat ini. Keren ya. Tapi memang dari awal sering ikut organisasi yang sifatnya menulis ya gitu ya Bang ya. Jadi memang sekarang jadi jurnalis. Dan kemudian kemarin itu dengar kabar baru dapat menang lomba jurnalistik BPJS Kesehatan tahun 2024. Dan sebelumnya juga Bang Randy menang ya? Siapa nggak tuh? Alhamdulillah enggak. Jadi saya itu sebenarnya ikut lomba jurnalistik BPJS ini dari tahun 2021. Awalnya itu memang kan namanya tahap belajar ya. Jadi waktu itu pertama kali naskah yang saya angkat itu soal pasien cuci darah di rumah sakit umum. Tapi kemudian kalah gitu kan. Kemudian tahun 2022 saya ikut lagi. Jadi saya pelajari dulu. Biasanya kalau mau ikut lomba itu saya pelajari tema yang memang sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia lomba. Kebetulan tahun 2022 itu terkait potret tenaga medis. Jadi tentang tenaga medis berarti. Iya, tenaga medis
yang mengaplikasikan yang merawat pasien-pasien BPJS. Waktu itu saya itu kemarin tahun 2022 itu mengangkat soal dokter di Muratara. Dokter di Muratara. Sirawas di bagian utara ya, Muratara. Ternyata alhamdulillah waktu itu menang pertama kali langsung menang pertama kali menang tahun 2022 juara 3 langsung masuk 3 besar ya. Waktu saya wawancara dengan dokter puskesmas puskesmas di Muratara itu, memang saat itu dia itu melayani pasien-pasien yang pelosok yang susah berobat, tapi karena ada BPJS mereka nggak kesulitan lagi untuk terbantu lah ya Bang. Jadi mungkin puskesmasnya ada mobil ambulan bisa langsung jemput gitu. Di 2023 saya kepikiran untuk melanjutkan tema yang sama. Jadi topik materi saya ini agak-agak mirip itu 2023 itu. Jadi ketika itu dokter itu bilang dia itu kan melayani suku anak dalam, melayani pasien-pasien suku anak dalam juga. Akhirnya 2023 itu saya coba untuk menghubungi ketua suku anak dalam. Mungkin ketua suku anak dalam. Ketua ininya mungkin ketua komunitas. Benar. Kebetulan kan saya pernah liputan suku anak dalam, terus di Muratara juga ada teman saya yang punya akses ke sana. Nah, saya ngangkat bagaimana suku anak dalam terlayani dengan adanya BPJS ke sana. Nah, di 2023, 2024 nih, 2024 ini terakhir. Waktu itu 2023 itu karena suku anak dalam itu saya juara 1. Itu udah mulai juara 1. 2023. Baru di 2024 ini saya ini kan kemarin kan temanya itu kan potret JKN 10 tahun JKN kan. Saya ini agak bingung kan kalau ngangkat tema yang sebelumnya kan nggak mungkin, kan materi yang sama kan nggak mungkin. Akhirnya saya kepikiran, kira-kira apa sih yang unik di Palembang ini? Kalau Palembang ini kan namanya kota besar kan, susah. Benar. Jadi kalau teman-teman pesaing itu kan dari timur, itu kan bagus-bagus. Banyak karena tema yang mereka bisa angkat bisa kan, dari kepulauan mana-mana gitu kan. Terus saya ini ya berpikir sempat mau misalnya mengangkat pasien orang gila gitu kan. Cuma eksplornya itu agak susah. Akhirnya coba saya cari-cari yang di Sembilang gitu kan. Sembilang itu pun aku dapat narasumber itu agak kesulitan sempat karena namanya di dusun Sembilang itu kan di telepon nggak bisa, cuma bisa via WA gitu. Jadi dia nggak tahu dia pakai jaringan apa itu pokoknya, tapi di telepon via WA bisa. Tapi kalau langsung biasa nggak bisa. Saya itu sampai nyari nomor HP dokter. Jadi kan saya kan kalau ini kan saya cek dulu lokasinya itu dusun Sembilang itu di mana yang paling jauh di Sumsel ini. Ada dusun Sembilang sama dusun Tanah Pilih. Kalau dusun Tanah Pilih itu saya dapat nomor kadesnya, cuma nggak bisa ditelepon, susah. Jadi kedua saya dapat di dusun Sembilang itu saya cek di Google di Google Map itu ternyata ada bidan namanya Bidan Rokiah, ada nomor HP ya. Nah dari situ aku dapat nomor HP Bidan Rokiah itu, saya cek dikasih nomor anaknya. Ternyata nomor anaknya ini dikasihnya malah nomor ibunya, dari situ aku bisa komunikasi sama ibu bidan itu. Nah, jadi saya cerita di situ. Jadi saya ngobrol dengan ibu bidan itu, ternyata di situ itu memang program JKN KIS itu sebelum ada program JKN itu kan jam kesmas ya. Jam kesmas kalau di Sumsel itu namanya jam soskes. Itu sudah ada sebelum JKN di launching. Jadi tahun 2011 itu sudah ada. 2011. Setelah JKN di launching tahun 2014, mereka kan melebur nih. Jam kesmas, jam soskes jadi JKN. Pas ini kan pas potret 10 tahun JKN kesehatan satu dekade. Artinya 10 tahun JKN itu sudah sampai di dusun Sembilang. Jadi walaupun di dusun pelosok, di dusun terpencil di
pesisir Selat Bangka, ternyata JKN KIS itu tetap bisa diakses oleh masyarakat sana. Artinya bermanfaat dan bagus banget ya di mata mereka. BPJS itu berarti program JKN itu sangat membantu masyarakat. Dan rata-rata kan masyarakat Sembilang itu kan nelayan kan. Nelayan itu penghasilannya itu cukup minim gitu, tidak terlalu besar. Paling penghasilan mereka itu antara 2 juta sampai 3 juta sebulan gitu kan. Nah, terus ternyata walaupun di pelosok masyarakat Sembilang itu sudah di-cover oleh JKN, oleh program JKN KIS yang program dari pemerintah. Jadi rata-rata masyarakat itu di-cover oleh Jamkesmas kalau gitu ya, di subsidi. Nah, mereka itu kalau berobat JKN, berobat BPJS Kesehatan, mereka ke Pustu biasanya. Salah satu puskesmas yang ada di sana bantu gitu kan, yang melayani layanan kesehatan BPJS Kesehatan. Oke, jadi memang prosesnya yang awalnya sebetulnya tuh di Dusun Sembilang ini bukan salah satu target utama Bang Randy ya. Iya, awalnya itu Dusun Tanah Pilih. Iya, Tanah Pilih itu karena nggak bisa dihubungin, nggak bisa diakses. Camatnya Kades kepala desa ya, nggak bisa hubungi. Bener-bener. Nah, kalau yang Dusun Sembilang itu kan dia masuk desa Sungsang 4. Nah, desa Sungsang 4 masih bisa ketemu sama kadesnya. Tapi desa Sungsang 4 itu ke Dusun Sembilang itu 2 jam masih sejauh. Masih lumayan ya, masih jauh lumayan dengan speedboat kan. Speedboat. Oke, jadi memang pada saat proses pengambilan materi, membuat jurnalis di sana itu tuh kemarin sempat nginep atau apa sih hal yang Bang Randy angkat waktu buat dilombakan di BPJS Kesehatan kemarin, Bang? Saya ngangkat pengalaman dari Ibu Bidan itu. Oh, Bu Bidan yang ada di sana. Oke. Ya, karena kan Ibu Bidan itu kan dia kan dari tahun 1999 kan, namanya Bidan Rokia. Dia itu PNS yang ditugaskan di situ. Jadi dia itu di Pustu. Kemudian dia buka klinik juga di rumah. Nah, ada beberapa cerita yang dia ceritakan itu. Jadi orang-orang di sana kan kalau mau melahirkan itu memang ada sebagian yang ke dukun beranak. Tapi kan kalau nggak bisa di dukun beranak kan mereka kan akhirnya ke bidan. Nah, di bidan ini ada beberapa kasus yang ditangani oleh Bidan Rokia itu ternyata nggak bisa ditangani langsung. Kayak misalnya kasus melahirkan langsung itu kan kayak kasus preeklamsia gitu kan, yang melahirkan sungsang gitu kan. Terus pokoknya yang karena kalau ibunya darah tinggi kan dia nggak bisa juga langsung melahirkan di lokasi. Jadi akhirnya dengan kondisi yang ada kan terpaksa ibu bidan itu harus merujuk pasien tersebut ke rumah sakit. Nah, masalahnya apakah nelayan itu punya uang gitu kan, punya penghasilan yang cukup untuk ke rumah sakit. Ibu bidan itu selalu menekankan bahwa kalau mau berobat ke rumah sakit bisa pakai rujukan BPJS lewat puskesmas pembantu. Iya, jadi pustu tadi. Puskesmas pembantu. Jadi nanti dirujuk ke rumah sakit yang ada di Palembang. Ya, rumah sakit Palembang. Biasanya nanti kalau dari bidan nanti diantar pakai speedboat. Yang pasien-pasien yang rujukan itu speedboat dari Sembilang itu kan diantar ke desa Sungsang 4. Nah, desa Sungsang 4 ini pemerintah desanya ini sudah menyiapkan ambulan untuk kasus darurat. Jadi kalau seandainya ada pasien yang mau berobat ke rumah sakit, ambulannya itu gratis antar pasien. Jadi sekaligus pasien JKN yang dari Dusun Sembilang itu oleh pemerintah desa itu disiapkan speedboat gratis itu. Jadi memang speedboatnya itu udah disiapkan oleh pemerintah daerah, pemerintah sana ya, pemerintah desa gitu kan. Pemerintah desa cuma nanggung ini ongkos bensin ya. Jadi bensin isi sendiri, kemudian bensinnya diisiin sama jadi pemerintah desa bekerjasama sama pemilik speedboat di Sembilang itu kan, untuk melayani pasien JKN, pasien yang mau berobat gitu kan. Jadi pasien itu tetap gratis naik speedboat itu. Dari speed nanti naik speed dari speed desa itu sampai ke desa Sungsang 4. Dari desa Sungsang 4 itu diantar
ke rumah sakit dengan ambulan desa gitu. Iya. Dan terus kan itu tadi kan itulah yang kemudian mengantarkan Bang Randy untuk menjadi juara satu. Itulah mungkin hal-hal yang menarik itu yang mungkin memikat juri. Benar. Karena apa namanya nggak biasa juga kan hal-hal yang kayak gitu diangkat. Dan kalau di zaman-zaman sekarang di era digitalisasi kayak gini, Bang Randy itu ada nggak sih pesan Bang Randy sebagai jurnalis terkhususnya tuh untuk para Gen Z kalau sekarang terkenalnya Gen Z yang pengen jadi jurnalis tuh apalah pesan-pesan yang pengen Bang Randy sampaikan untuk mereka, Bang? Sebenarnya nggak sulit ya jadi jurnalis itu, asal dia punya passion, mau menulis gitu kan, terus belajar untuk liputan gitu, untuk wawancara, itu nggak terlalu sulit. Karena di Sumatera Express di Sumet itu kan rata-rata yang jadi wartawan itu dalam berbagai latar pendidikan. Ada yang jurusan kimia, ada yang jurusan pertambangan, ada yang jurusan kesehatan. Tapi ketika mereka terjun ke lapangan, mereka tetap bisa menyesuaikan diri sepanjang setiap orang itu mau belajar. Jadi semuanya bisa, asal dia mau menulis, asal dia mau belajar, tekun lah ya, asal mau belajar, apapun yang ditekuni pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa gitu. Jadi mau jadi jurnalis ya tetap pasti bisa, mau jadi content creator belajar jadi ini buat bikin kamu, ya pasti bisa ya, sepanjang dia mau belajar, tekun belajar gitu. Nah, tapi setelah itu kan kita kan jangan hanya ini, kita harus terus mengasah ilmu ya, mengasah ilmu. Kalau seandainya tidak di kompetisi ya dimanapun. Tapi lebih bagus ya kalau di kompetisi kan lebih bagus kan, lebih mendapatkan pengakuan gitu. Jadi itulah tadi salah satunya itu memang tekun dan rajin ya Bang ya, ketika kita memang passionnya kita itu ya jangan sungkan untuk belajar dan tekuni dari apa yang telah kita dapati itu harus ditekuni. Kalau bisa ikut lomba-lomba terus ya Bang ya, biar kita belajar ya. Iya, kompetensi ya. Betul sekali. Masa kompetensi. Betul. Jadi makasih banyak Bang Randy. Terima kasih. Aduh, itu tadi Sobat JKN terkait obrolan kita santai ya Bang ya. Nggak kerasa nih bentar lagi udah lewat sebetulnya, tapi it's okay. Itu tadi Sobat JKN obrolan kita terkait jurnalis, salah satu jurnalis yang kemudian memenangkan perlombaan di BPJS Kesehatan. Mungkin nanti di next episode kita akan membahas lagi hal-hal yang menarik dan seru. Terima kasih, salam JKN.